Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis distribusi Weibull dengan saya Zaimatul Ummah dengan NRP 60122111053. Untuk pendahuluan, distri Weibull ini diperkenalkan oleh fisikawan Swedia Walody Weibull pada tahun 1939. Nah, distribusi Weibull ini merupakan salah satu distribusi teoritis variabel acak kontinu yang sering digunakan untuk menganalisis suatu keandalan suatu item. Sama seperti distribusi gamma dan eksponensial yang menangani masalah keandalan, tetapi distribusi Weibull ini paling sering digunakan. Distribusi Weibull ini terkenal dengan distribusi yang paling fleksibel. Salah satu fleksibilitasnya adalah bisa dilihat dari perubahan distribusi ini menjadi distribusi lainnya seperti distribusi eksponensial yang bergantung dengan perubahan parameter skala dan bentuknya. Sama halnya dengan distribusi probabilitas pada umumnya, distribusi ini pun memiliki sifat-sifat antara lain fungsi distribusi kumulatif, min, variasi, dan fungsi pembangkit momen. Distribusi Weibull adalah distribusi yang memiliki peranan yang penting terutama pada persoalan keandalan atau reliability dan analisis perawatan atau maintainability. Mengingat pada kenyataannya, banyak data yang penyebarannya tidak selalu mengikuti distribusi normal, misalnya data waktu tunggu kegagalan. Data ini memiliki kemencengan tertentu sehingga distribusi normal kurang tepat jika tetap digunakan untuk memodelkan data tersebut. Tentunya mengakomodir ketidaknormalan data. Dapat disimpulkan bahwa data yang tidak terdistribusi normal, jika dianalisis dengan menggunakan distribusi normal, ternyata akan menghasilkan error yang cukup besar. Salah satu error yang diperoleh yaitu rentang yang cukup besar. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kesimpulan terhadap data yang dianalisis. Nah, pada proyek kali ini study case yang saya gunakan adalah evaluating the settlement of lightweight coarse aggregate in self-compacting lightweight concrete. Pengujian kekuatan tekan beton pada beton SCLC ini dilakukan pada saat beton berumur 28 hari. Nah, tujuan dari penulisan tersebut itu untuk mengevaluasi penurunan agregat kasar beton ringan self-compacting concrete setelah pengecoran beton. Untuk menyelidiki kasus ini, 16 sampel campuran beton dibuat dengan sampel SCLC pertama sampai ke 8 ini menggunakan admixture leca 294 kg per meter kubik, sedangkan untuk SCLC 9 sampai 16 itu menggunakan leca 280 kg per meter kubik. Nah, untuk tes atau tugasnya yang pertama adalah menganalisis data awal, kemudian merepresentasi grafis dan ringkasan, kemudian regresi, dan juga analisis Weibull. Untuk analisis data awal, saya mencari min, standar deviasi, min absolute deviations, coefficient of skewness, sama stem and leaf plots. Nah, untuk min atau rata-rata, data dibagi menjadi dua bagian berdasarkan dari leca masing-masing data. Di sini ada dua jenis leca, yaitu leca 294 dan 280, sehingga data kuat tekan untuk leca 294 dijumlahkan sendiri dan data kuat tekan untuk leca 280 dijumlahkan sendiri. Dengan rumus min 1/n dari jumlah datanya, namun karena data yang kami gunakan ini kurang dari 30, maka rumusnya menjadi 1/n-1 dengan jumlah data dari leca 294 ini adalah 320,9 dan dari 280 ini adalah 265,8 dengan jumlah masing-masing data adalah 8. Kemudian untuk validasi ini menggunakan program bantu Minitab di mana menghasilkan angka min 40,11 dan 33,225. Dari perhitungan tersebut itu ditabelkan antara min perhitungan Excel dan juga Minitab dan didapatkan perbedaannya sebesar segini. Selanjutnya adalah standar deviasi. Untuk standar deviasi juga dilakukan per data, yaitu data compressive strength untuk leca 294 dan compressive strength untuk leca 280 dengan rumus standar deviasi seperti ini. Kemudian di rumusnya menggunakan min yang sudah kita hitung tadi, dan untuk program bantu Minitab menghasilkan angka 3,73 dan 2,663. Di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan dari perhitungan Excel dan Minitab adalah berkisar antara 6,4 sampai 6,5%. Selanjutnya adalah mean absolute deviations. Untuk mean absolute deviations ini juga tetap dibagi menjadi dua data, dan yang dijumlahkan adalah dari XI min X per N, di mana N ini adalah 8, X-nya itu min yang tadi, XI-nya ini yang masing-masing.
Di sini hanya menggunakan rumus perhitungan dan juga Excel dan didapatkan perbedaan sebesar 0%. Selanjutnya adalah coefficient of skewness. Rumusnya seperti ini, kita menggunakan N dan S, di mana N ini jumlah data dan S ini yang tadi kita hitung. Kemudian dari program Bantu Minitab sudah muncul untuk yang LECA 294 skewness-nya minus 0,11 dan untuk yang LECA 280 0,52. Dari perhitungan Excel dan Minitab ini didapatkan perbedaan yang cukup besar dari coefficient skewness dari perhitungan manual dan juga Minitab, sekitar 30%. Untuk Excel dan Minitab sangat kecil, yaitu 2,7 dan 0,19. Untuk analisis awal preliminary yang terakhir ini adalah stem and leaf plots, di mana kedua data ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian dimasukkan ke program Bantu Minitab dan didapat hasil untuk stem and leaf plotnya seperti ini. Kemudian saya validasi dengan hasil plot manual, di mana stem untuk XI LECA 294 ini ada 2, yaitu 3 dan 4. Untuk leaf-nya adalah 4, 6, 8, dan 1135. Untuk yang LECA 280 ini stemnya ada 2 juga, 2 dan 3. Untuk leaf-nya 9, 0, 1, 2, 3, 3, 5, 7. Ketika di cek dengan hasil Minitab, ternyata hasilnya sama. Untuk yang selanjutnya adalah ini tabel hasil analisis data awal yang sudah dihitung tadi. Ada mean, standard deviations, mean absolute deviations, dan coefficient of skewness. Selanjutnya adalah representasi grafik, dan yang digunakan di sini adalah grafik histogram. Berikut hasil dari plotting histogram, grafik histogram untuk compressive strength LECA 294 dengan mean 40,11, standar deviasi 3,725, dan N-nya adalah 8. Sedangkan untuk LECA 280, berikut adalah grafik histogram untuk comprehensive strength-nya dengan mean 33,23, standar deviasi 2,663, dan jumlah data adalah 8 buah. Selanjutnya adalah regresi. Di sini akan disajikan model regresi yang muncul, kemudian dijadikan fitted line plot, kemudian mencari simpangan baku sisaan, koefisien determinasi, dan koefisien determinasi sisaan. Untuk compressive strength LECA 294 kg per meter kubik ini, model regresinya adalah seperti ini dari program Bantu Minitab, yaitu compressive strength LECA 294 sama dengan 33,3 ditambah 1,51 rank. Rank di sini digunakan sebagai variabel YI, yaitu dari angka 1 sampai angka 8. Nah, tampilan ini, rumus ini menyatakan bahwa persamaan regresi untuk data compressive strength LECA 294 ini adalah XI sama dengan 33,3 ditambah 1,51 YI, yang dalam hal ini BN0-nya sama dengan 33,3, kemudian B1 sama dengan 1,51. Dengan demikian, berdasarkan model tersebut, kita akan dapat menentukan nilai dugaan admixture LECA 294 kg per meter kubik untuk kuat tekan. Dari model regresi tersebut, diplot ke normal probability plot dengan hasil seperti ini. Dengan X-nya adalah residual dan Y-nya adalah dalam persen. Kemudian dari summary yang didapat dari Minitab itu dihasilkan hasil ini. Simpangan baku sisaannya adalah 0,562326. Untuk menentukan model regresi mana yang lebih baik itu model yang memiliki nilai simpangan baku sisaan yang paling kecil, dan hasil ini termasuk hasil yang kecil. Kemudian di sini ada RSQ sama dengan 98,0%. Ini menunjukkan koefisien determinasi, di mana untuk model ini adalah 98%. Hal ini berarti bahwa peubah admixture LECA 294 itu dapat menerangkan sebesar 98 keragaman dari kuat tekan beton. Untuk selanjutnya adalah RSQ adjustive, yaitu koefisien determinasi sisaan, di mana di sini adalah 97,7%, di mana dapat dijadikan kriteria dalam pemilihan model. Selanjutnya adalah persamaan regresi untuk LECA 280. Di sini bisa dilihat
rumusnya yang didapat, equationnya yaitu compressive strength LECA 280 sama dengan 28,4 ditambah 1,06 rank. Ranknya itu juga sama seperti 294, pakai angka 1 sampai 8. Nah, dari rumus ini dinyatakan bahwa XI sama dengan 28,4 ditambah 1,06 YI, di mana 28,4 ini adalah B0-nya dan 1,06 ini adalah B1-nya. Dengan demikian, berdasarkan model tersebut, kita akan dapat menentukan nilai dugaan admixture LECA 280 untuk kuat tekan ini. Dari hasil yang sebelumnya ini diplot ke normal probability plot dengan hasil seperti ini. Nah, untuk model summary-nya, untuk yang LECA 280 kg per meter kubik, ini simpangan baku sisaannya adalah 0,615636, termasuk simpangan baku yang kecil. Kemudian RSQ atau koefisien determinasinya 95,4%, yang berarti bahwa peubah admixture LECA ini bisa menerangkan sebesar 95,4% keragaman dari kuat tekan beton. Kemudian untuk RSQ-nya atau koefisien determinasi sisaannya itu sebesar 94,7%. Dan langsung masuk ke analisis Weibull. Nah, analisis Weibull ini bertujuan untuk mengetahui reliabilitas dari pengaruh admixture LECA terhadap kuat tekan beton. Reliabilitas yang digunakan dengan hasil kuat tekan beton sebesar 30 MPa adalah 0,85. Hal ini berarti confidence dari kuat tekan beton adalah 85% terhadap dua admixture LECA yang akan diuji terhadap kuat tekan beton, yaitu LECA 294 kg per meter kubik dan 280 kg per meter kubik. Nah, menghitung proporsi dari populasi yang akan memiliki kuat tekan mencapai 30 meter MPa berdasarkan nomor yang berada pada daftar data. Nah, hal ini dapat ditentukan menggunakan persamaan median rank. Di sini pakai reliabilitasnya 0,85 patokannya dan failure-nya adalah 30 MPa. Berikut merupakan tabel perhitungan dari Weibull. Di sini ada kuat tekan, compressive strength-nya untuk LECA 294 kg per meter kubik. Kemudian rank ini adalah level data kayak 1 sampai 8. Jadi ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian median rank ini rumusnya adalah B 0,3 per jumlah data ditambah 0,4. Kemudian di sebelah sini ada tabel 1 per 1 min median rank, di mana median rank ini angka sebelumnya. Kemudian di sini ada len dalam kurung len D atau len yang data yang ini. Dari data yang ini bisa kita cari len kuat tekannya. Begitu pula untuk LECA 280 kg per meter kubik. Nah, dari masing-masing tabel perhitungan itu diplot untuk grafik scatter untuk menampilkan nilai R2 dan equation-nya. R kuadrat dan equation-nya yaitu untuk LECA 294 kg per meter kubik itu persamaannya adalah Y sama dengan 11,569 X min 43,178 dengan R kuadratnya adalah 0,9873. Untuk LECA 280 persamaannya adalah Y sama dengan 13,251 X dikurangi 46,898 dengan R kuadratnya adalah 0,9244. Nah, persamaan itu tadi yang akan digunakan untuk menghitung reliabilitas masing-masing item. Nah, dari grafik itu kan diketahui parameter beta dan beta kali len Pi. Nah, kedua parameter ini digunakan untuk menghitung reliabilitas pada material yang diuji. Menghitung reliabilitasnya ini menggunakan fungsi pada Microsoft Excel dengan persamaan Weibull X alpha beta kumulatif. Nah, dari dua jenis admixture ini dirangkum rekapitulasi perhitungan dari tabel itu beta kali len pi, kemudian len pi dan pi-nya. Nah, di mana pi ini yang nanti digunakan untuk mencari T dan R. R ini reliabilitasnya. Jadi X, alpha, beta kumulatifnya diambil dari sini, kemudian dimasukkan ke masing-masing. Nah, T ini adalah failure atau stabilitas kuat tekan yang ditentukan di awal. Dan ditentukannya adalah 30 MPa. Nah, dari hasil yang tadi dapat disimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah
telah dilakukan uji distribusi Weibull pada material beton SCLC dengan penambahan admixture leca 294 kg per meter kubik dan diperoleh nilai reliabilitas atau R-nya yaitu sebesar 0,894, sehingga dapat diketahui bahwa desired reliability beton dengan stabilitas kuat tekan 30 MPa sebesar 0,85 itu terpenuhi. Artinya sebanyak 89,4% atau lebih dari 85% hasil uji kuat tekan yang berada di atas 30 MPa. Yang kedua adalah telah dilakukan uji distribusi Weibull pada material beton SCLC dengan penambahan admixture leca 280 kg per meter kubik dan diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,865, sehingga dapat diketahui bahwa desired reliability dengan stabilitas kuat tekan 30 MPa sebesar 0,85 juga terpenuhi. Artinya sebanyak 86,5% atau lebih dari 85% hasil uji kuat tekan yang berada di atas 30 MPa. Nah, implikasi yang bisa diambil berdasarkan uji distribusi Weibull pada material beton SCLC dengan penambahan admixture leca 294 dan 280 itu bahwa nilai reliabilitas admixture leca 294 kg per meter kubik itu lebih baik daripada leca 280 kg per meter kubik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.